Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang udah subscribe di channel ini, dan yang bagi belum dan ingin belajar bisnis digital, silahkan klik tombol subscribe-nya. Video ini akan menjawab request dari beberapa yang udah request di kolom komentar tentang bikin tutorial, cara bikin akun di Fiverr dan juga cara bikin gigs ya. Dan ayo kita mulai tutorial kali ini. Nah, sekarang kita udah di halaman fiverr.com. Kita bisa lihat di sini semua ada jasa yang bisa kita lihat di sini, bisa kita beli dan juga bisa kita jualan. Cara joinnya atau cara registrasi atau bikin akunnya sangat mudah, teman-teman. Klik tombol join di pojok kanan atas ini, klik aja, dan sini ada 4 pilihan ya. Ada bikin akun menggunakan Facebook kita, menggunakan Google, menggunakan Apple ID kita, atau menggunakan email. Dan yang paling gampang sebenarnya adalah pakai Google, karena kita nggak perlu daftar lagi. Kita pakai fitur ini, mereka udah sinkron ke akun Google kita dan kita bisa langsung daftar. Tapi kalau teman-teman mau daftar via email langsung di sini ya bisa aja sih pakai email sini. Saya rasa semua orang punya akun Google ya. Teman-teman yang nonton di YouTube juga pasti punya akun Google. Nah, kita akan gunakan ini ya. Klik aja tombol continue with Google ini. Dan pilih akun yang ingin didaftarkan ya, ada satu akun ini ya tentunya. Klik aja dan dia akan proses. Kemudian kita harus memasukkan nama atau nama jualan kita di sini. Kemudian email kita ya otomatis sudah terisi karena kita pakai metode atau cara mendaftar menggunakan akun Google. Dan klik tombol join ini jika teman-teman merasa yakin udah benar semua yang di sini, yaitu username-nya atau ID-nya nantinya, kemudian email yang ini juga otomatis karena kita menggunakan akun Google tadi. Oke, klik tombol join. Dan kita sekarang udah masuk atau akun kita sudah dibuat ya. Your account has been created. Dan kita udah bisa lihat di sini, kita udah bisa login ke akun Fiverr kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat gigs, kita langsung aja coba bikin gigs. Sebelumnya teman-teman harus tentukan teman-teman mau jualan apa di Fiverr. Dan saya sangat merekomendasikan teman-teman jualan sesuatu yang benar-benar teman-teman passion di situ ya. Misal yang jago bikin desain ya jualan desain, yang jago bikin video animasi ya jualan video animasi, yang bisa bikin apalagi ya, banyak hal di Fiverr yang bisa kita jual. Yang bisa rekam voice over seperti ini, rekam suara ya bisa jualan juga. Nah, caranya gimana? Tahapan awal sebelum kita bikin gigs, kita riset dulu ya teman-teman, kita riset dulu kompetitornya. Jadi misalnya gini, kita coba whiteboard di sini ya. Kita anggap aja kita mau bikin video explainer atau video whiteboard ya. Nah, di sini ada beberapa related source di sini yang Fiverr ngasih rekomendasi tentang pencariannya. Misalnya whiteboard animations. Coba kita klik aja ini, whiteboard animation. Dan di sini kita lakukan riset ya. Kira-kira kompetitor itu ngelakuin apa aja untuk niche ini, untuk target kita atau untuk jenis gigs yang akan kita bikin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa lihat juga harga-harganya. Dan kalau kita mau jualan, awal-awal itu saya sarankan untuk jualnya harga lebih murah dari yang ada di sini ya. Kenapa? Karena kita mau nyari rating yang bagus dulu di akun kita sehingga kita bisa selalu muncul, apalagi bisa sampai jadi Fiverr's choice di sini, sehingga Fiverr merekomendasikan kita di jenis jasa ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita mau lihat kita ini dulu news articles, kita lihat dulu di sini. Kita filter ya, teman-teman bisa lihat ini adalah jasa-jasa baru yang baru saja dibikin beberapa waktu yang lalu oleh akun-akun Fiverr ya. Misal ini juga Kartika Hayatun, mungkin orang Indonesia. Kemudian Bayu Ardana juga mungkin orang Indonesia. Coba kita lihat aja jasa-jasa yang muncul di sini ya teman-teman. Ini kita lihat
Yang perlu kita perhatikan adalah akun-akun ini menawarkan apa. Ini dari Indonesia. Ya. Sehingga nanti kalau kita bikin gigs itu kita bisa tiru dan modifikasi yang udah ada gitu ya. Dia 70 kata atau 1 menit, 100 kata, dan juga yang premium itu lebih banyak ya. 100 kata dan 120 kata. Oke. Dan yang perlu kita lakukan adalah kalau kita ingin bersaing sebagai pendatang baru ya, kita ingin bersaing dengan yang udah lama, yaitu kita berikan value yang sangat besar dengan harga yang sangat terjangkau gitu ya. Perhatikan di sini teman-teman, yang kompetitor baru ini dia nggak punya video di sini sebagai video previewnya, dan ini punya video tapi kita lihat dulu kualitasnya. Kita harus bikin sesuatu yang lebih baik dari yang udah ada di sini. Yang pendatang baru tapi kita bikin yang lebih baik ya punya kita. Nah, ini bagus ada voice overnya kalau kita dengar di sini videonya. Tapi sayangnya voice overnya itu pakai TTS ya, text to speech. Jadi kalau kita mau bersaing di yang baru, kita bikin kualitas yang lebih baik, yaitu kita hire voice over di sini ya untuk bikin video demo di gigs kita, mungkin 30 detik boleh ya, cukup ya. Ini oke. Nah, seperti itu sudah kita reset semuanya, kita amati. Nah, ini bagus ya. Ini bagus ya. Kalau kita dengar ada suara orang asli ngomong. Nah, intinya teman-teman lihat semua kompetitornya, mereka ngelakuin apa aja, dan kita bikin sesuatu yang lebih baik ya dari gigs kita, dari gigs mereka di gigs kita gitu ya. Dan kita ngasih sesuatu yang lebih banyak fiturnya, tapi dengan harga yang lebih murah gitu ya. Oke, kita langsung bikin aja gigs kita di sini. Untuk bikin gigs itu kita ke sini. Kita become a seller dulu di sini. Klik di sini, become a seller. Klik di sini, klik tombol ini, become a seller ini, kemudian klik continue, klik lagi continue. Oke, klik continue lagi. Dan di sini kita harus mengisi personal info ya, nama kita, profil picture kita, kemudian deskripsi tentang kita ya, tentang nanti yang akan muncul di sini. Oke. Nah, kemudian bahasa yang kita kuasai, English basic ya. Oke, saya akan lengkapi dulu ini dan kita akan lanjutkan ke tahap yang kedua. Dan di tahap 2 ada pilihan lain lagi di sini yang harus kita lengkapi, yaitu kategori dari pekerjaan yang akan kita bikin atau gigs yang akan kita bikin di Fiverr. Kita pilih aja. Jadi satu akun itu usahakan teman-teman harus spesifik ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang jasa desain ya, teman-teman harus full jualan jasa desain di sana. Jangan sampai dicampur adukan, biar lebih lebih relevan. Kalau relevan itu lebih besar kemungkinan untuk muncul di pencarian di Fiverr ya. Jadi di sini teman-teman, di sini sebagai contoh kita akan bikin akun yang akan menjual video animasi, whiteboard video. Maka teman-teman sini saya akan pilih video and animation, kemudian saya akan pilih di sini yang lebih subkategori yang lebih spesifik. Ini whiteboard animation. Kemudian educationnya kita skip ya, yang ini kita lengkapi. Jadi yang bintang-bintangnya adalah required atau harus kita lengkapi. Kemudian udah sertifikat kalau ada ya kita lampirin, kalau enggak apa-apa. Personal website kalau enggak ada ya udah kita kosongin aja. Kita klik continue. Dan kita harus menambahkan 5 dari skill kita. Oke, kita tambahin aja di sini short video ads, logo animasi 1 2 3 4 5. Oke, seperti itu. Dan klik continue. Nah, ini udah selesai. Kita your social presence ini kita skip aja, kita continue aja. Kita add phone number. Jadi saya akan menambahkan phone number di sini dulu, teman-teman. Add phone number Indonesia, kemudian
Di sini masukkan nomor HP kita dan klik verify by SMS ya. Oke, nomor HP-nya udah diverifikasi, dia akan ngirim kode verifikasi ke nomor HP kita dan kita masukkan kode verifikasinya di Fiverr ini. Dan ini udah selesai, udah komplit. Kita lihat udah berapa persen sekarang progress di ini completion rate-nya. Oke, sekarang dia meminta kita untuk menambahkan ini. What is your first pet name? Ini first, the name of your first pet apa ya? Ini aja lah. Finish ya. Your phone number. Oke, klik OK. Oke, ternyata masih kurang ya. Ini 70%. Coba kita klik finish dulu. Udah bisa belum? Wah, udah bisa ya, teman-teman. Jadi ternyata nggak perlu sampai 85 ya. Tadi 65 atau 85 ya. Pokoknya kalau udah 70% udah selesai. Artinya kalau teman-teman udah verifikasi phone numbernya udah selesai. Oke. Klik finish untuk lihat profil kita. Nah, kita langsung diarahkan ke bagian untuk membuat gigs pertama kita. Oke. Nah, sekali lagi kita bisa niru dari yang udah ada. Nah, sekarang kita lihat dulu apa atau yang mana yang best sellernya, sehingga kita bisa tiru di title dan juga di deskripsinya seperti ini ya. Sekarang dia lagi menangani 6 order ya teman-teman, lumayan besar ya ini. Hanya 30 detik aja dia udah charge-nya udah ngasih harga $160. Dan sekarang dia lagi nanganin 6 order, itu lumayan banyak ya teman-teman. Tapi ini sekali lagi sepertinya ini custom ya. Dia gambar sendiri. Oke. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke. Yap, dia hanya nampilkan please contact me before ordering. Oke. Kita akan bikin seperti ini, tapi jangan sampai kita copy and paste punya orang ya, nggak boleh seperti itu. Kita cuman melihat aja sebagai contoh dan kita akan modifikasi untuk gigs kita. Jadi seperti ini aja, create, kita bikin will create, tambahin aja dikit stunning ya, nggak salah ya stunningnya. Whiteboard animation di sini, select tipenya whiteboard explainers. Ya ini aja marketing and advertising, kira-kira cocok. Nah, kita masukkan source text-nya. Jadi ini pastikan keyword kita masuk ya teman-teman. Keyword kita adalah whiteboard video. Jadi kita harus masukkan di text-nya whiteboard animation. Jadi dia harus dipilih ya. Kita nggak bisa masukin kayak di website gitu ya. Black and white. Udah gitu aja lah. 3 ya. Ini udah, yang penting ini jangan sampai salah juga kategori dan juga service type-nya. Oke. Oh ya, ini masih kurang ya. Ini ya. Sekarang kita mau pakai apa nih? Ini toolsnya ini ya, video scribe. Oke. Post, education, corporate, marketing, advertising. Oke, klik save and continue. Dan kita harus masukin package-nya. Kita bisa hilangin ini atau kita bisa pakai yang 3 gini ya. Nah, kita bisa pakai yang ini aja. Kita coba lihat di sini ya teman-teman. Kita tiru dan modifikasi. Kita pakai namanya basic aja, basic, standar, premium, describe the details. Contoh aja untuk teman-teman yang mau praktikin ini. Kalau yang mau desain grafis, mau yang lain-lain itu beda lagi. Misal writing ya seperti ini, nggak seperti ini gigsnya ya. Writing, translation atau juga virtual assistant gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Itu beda banget sama yang teman-teman lihat sekarang. Ini contoh untuk buat video animasi, whiteboard video animation teman-teman. Dan kita extra fast delivery kita hilangin aja dan cuma contoh aja ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau charge lebih untuk extra fast delivery, ya teman-teman bisa tambahin selesai dalam 1 hari harus nambah $20 misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang pakai standar selesai dalam 1 hari harus nambah $50 seperti itu. Premium selesai dalam 1 hari itu nambahnya misal $90 ya. Berarti di sini harus lebih ya teman-teman. Di sini delivery-nya harus lebih dari itu ya, lebih dari 1 hari ya.
karena teman-teman ngasih paket ini ya, paket one day delivery ini, jadi mereka bisa pilih ini untuk bagi orang yang ingin deliverynya cepat ya. Oke, seperti itu, ini contoh aja. Klik kita selanjutnya kita save and continue. Sekali lagi ini akan berbeda jika teman-teman menjual jasa lain atau gigs lain di Fiverr. Oke, kita klik save and continue. Oh ya, ini lupa ya delivery time-nya. Misal 2 hari di sini 3 hari, dan di sini 5 hari. Nah, ini tadi ya delivery time-nya, misal ini 2 hari ya. Tapi kalau orang yang mau menyelesaikan dalam 1 hari, dia harus bayar $20. Gitu ya maksudnya, extra fast delivery. Oke. Oh, ini ada yang kurang, dia nambah 1 hari, dia nambah 1 hari. Oke. Oke, kita cek lagi. Oke. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan untuk bikin gigs-nya ya, kita riset aja kompetitornya ya, dia bikinnya seperti apa, dan kita edit-edit sedikit untuk biar lebih unik. Jangan sampai kita copy paste ya teman-teman, jangan sampai copy paste. Oke, kita bikin kita edit lagi untuk versi kita. Oke. Oke, kita save and continue. Oke, ini lupa ya. Oke, klik save and continue. Oke, describe your description. Di sini deskripsi dari jasa kita, saya akan lengkapi. Anggap aja kita bikin seperti ini, atau anggap aja kita bikin seperti ini, tapi ini cuma contoh ya teman-teman. Harus teman-teman lengkapi dengan selengkap-lengkapnya deskripsi dari produk kita ya. Jadi produk jasa teman-teman, produk jasa teman-teman ya. Jadi apa yang mereka akan dapatkan, jangan lupa masukkan di deskripsi. Oke, ini gak perlu ada FAQ. Coba kita save and continue. Terlalu pendek ya, dia butuh 120 karakter ya minimal. Jadi kita tambahkan lagi sebentar ya. Jadi seperti ini kita tambahkan, dan kita klik save and continue. Oke, di sini harus kita nambahkan satu. Di sini kita namakannya please upload script, karena kita butuh scriptnya atau naskah dari video teman-teman. Kalau yang jadi intinya di sini adalah teman-teman ngasih instruksi ke pembelinya apa aja yang teman-teman butuhkan untuk menyelesaikan proyeknya, seperti itu ya teman-teman. Klik add di sini. Nah, udah ngasih instruksinya, klik save and continue, dan jangan lupa ini nambahin gambar ya teman-teman, gambar dan juga satu video di sini. Kalau teman-teman punya video itu akan jauh lebih baik, karena dia akan memberikan perhatian lebih ke pengunjung di gigs kita. Oke. Ya, videonya udah ke-upload dan mereka harus mereview video kita. Ada tim mereka yang harus mereview video kita. Jadi kalau kita upload video, kita nggak bisa langsung melihat hasilnya. Dan klik save and continue. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi form W9 ini. Kita jawab aja no, karena kita bukan orang dari US ya. Sekarang kita publish gig di sini ya, publish gig. Oke, sudah. Gigs is now live. Jadi kita klik done di sini. Dan sekarang kita udah masuk di halaman analytics atau halaman gigs ya, halaman gigs, dan kita bisa lihat di sini ada impresinya, kliksnya, order, dan juga cancellationsnya. Jadi di sini akan ada impresi berapa banyak tayang gigs kita dalam 30 hari, kemudian berapa banyak yang ngeklik dan berapa banyak yang order, dan presentasi dari pembatalan order. Jadi kalau teman-teman yang batalkan, nanti akan ada presentasi dari pembatalan order sini. Oke, demikian video ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini jika ini bermanfaat, dan juga like video ini, komen di bawah jika teman-teman ada pertanyaan. Oh iya, akan ada video studi kasus ya jika video ini tembus sampai 10.000 views. Jadi share video ini ke sebanyak-banyaknya biar kita bisa bikin studi kasusnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya.